Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Buruan adalah tangkapan dari jenis binatang darat yang liar atau binatang air yang hidup di perairan yang mengalir. Kemudian melanjut ke hukum berburu. Ketentuan atas binatang-binatang tersebut adalah bahwa mereka boleh diburu dan ditangkap oleh orang yang tidak sedang berihram, baik dalam keadaan haji maupun umrah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji atau melepaskan ihram, maka bolehlah kalian berburu. Namun demikian, berburu dipandang makruh jika dilakukan hanya untuk bermain-main atau berfoya-foya saja. Jadi hanya karena hobi. Tetapi kalau dia berburu untuk memang dia konsumsi dagingnya, maka itu boleh. Dan sebagian salaf memang memiliki hobi untuk berburu. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau mengatakan, aku minum zam-zam sambil meminta 3 hal. Meminta agar yang pertama sekali panahanku tidak meleset, karena beliau suka sekali berburu, ya, dan memakan hasil buruannya sendiri. Sebagian ulama mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah melakukan berburu karena ingin menjalankan perintah Allah. Karena Allah memerintahkan atau membolehkan kita berburu, maka untuk menerapkan dalam kehidupan beliau agar tidak ada syariat yang tidak dilakukan, maka beliau menerapkan latihan berburu ini. Kemudian aku juga minum zam, dan kata beliau, aku minum zam-zam minta 3 hal dan semuanya dikabulkan Allah. Yang 2 dikabulkan, yang 1 tentu kuasa Allah SWT. Beliau mengatakan, aku minta agar panahanku tidak pernah meleset, dan Allah kabulkan itu. Setelah minum zam-zam, panahanku tidak pernah meleset. Yang kedua, aku meminta agar menjadi ulamanya muslimin, dan tidak ada yang tidak dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga, yang saya bilang ini, itu kuasa Allah SWT, dan tentu secara zahir akan diberikan, ya. Yang beliau mengatakan, aku minum zam-zam agar dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi ini memang bagian daripada hal yang dianjurkan di dalam agama. Hanya saja yang tidak boleh masalah orang berburu lagi berihram. Itu juga disebutkan dalam surah Al-An'am, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang beriman, jangan kalian berburu sementara kalian sedang berihram. Kalau di zaman sekarang kita tentu sudah tidak melakukan itu, ya. Tetapi zaman dulu memang orang kalau pergi haji dan umrah, mereka menunggangi kuda, unta, habis bekal makanan mereka berburu di padang pasir. Dan itu kalau orang lagi ihram tidak boleh. Dan subhanallah, awal diturunkan larangan ini, ya, itu Allah menguji para sahabat. Pada saat mereka lagi pakai baju ihram, hewan-hewan yang biasa mereka buru di padang pasir dengan susah payah, harus dengan kecepatan tinggi kuda, harus dengan keterampilan memanah dan menombak, itu datang di dekat-dekat mereka sampai bisa mereka pegang dengan tangannya. Rusa, kelinci, kambing hutan datang sebagai cobaan dari Allah SWT, diuji. Tetapi para sahabat berhasil dengan ujian tersebut. Beda dengan Bani Israel yang dilarang mancing hari Sabtu, mereka malah mancing, gitu kan? Itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi ulama tentu membahas, teman-teman sekalian, kalau seandainya seseorang itu makan, dia berihram, tapi yang jual itu hasil hewan buruan, boleh, karena bukan dia yang berburu. Yang dilarang adalah dia berihram sambil berburu, ya, itu yang tidak dibolehkan. Kemudian setelahnya ada macam-macam buruan. Itu berarti di poin C, ya. Ya. Binatang buruan terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama buruan binatang air, yaitu semua binatang yang hidup di dalam air seperti ikan dan lain-lain dari jenis binatang air. Hukumnya halal bagi orang yang berihram dan orang yang tidak berihram, dan tidak ada yang makruh kecuali dalam tanda kutip manusia ikan atau insan alma. Ini ada footnote, maksudnya adalah ikan duyung. Allahu a'lam. Ya. Kita nggak tahu ini ada atau tidak. Hukumnya halal bagi orang yang berihram dan orang yang tidak berihram, dan tidak ada yang makruh kecuali manusia ikan atau tanda kutip babi laut, khinzir ma, karena kesamaan namanya yang disebut dalam kurung manusia, dan itu haram dimakan, dan babi pun demikian.
Jadi menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, kalaupun ada ikan yang mirip dengan manusia, maka nggak boleh dimakan, karena kesamaan wujudnya dengan, atau minimal namanya dengan manusia. Begitu juga kalau dinamakan babi laut. Saya nggak tahu nih, yang saya tahu ada anjing laut. Ada juga ya. Alhamdulillah kita tidak pernah tahu babi ini, ya. Baik, kemudian yang kedua, buruan binatang darat, yaitu jenis-jenis binatang yang bermacam-macam, dengan ketentuan bahwa binatang buruan yang halal adalah yang telah dihalalkan syariat, sedangkan yang dilarang maka hukumnya pun haram. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Kalau binatang darat ya, seperti harimau, singa yang bertaring, dasarnya walaupun kita bisa buruh dia, berburu bisa ditembak, bisa dipanah, tetap aja haram, karena dasarnya hukumnya haram. Baik, selanjutnya poin nomor D atau poin D-nya, masalah menyembelih binatang buruan. Menyembelih binatang buruan yang hidup di dalam air cukup dengan membuatnya mati saja, yang tidak menghalangi untuk dimakan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Uhillat lana maitatani al-hut wal jarat." Telah dihalalkan bagi kami dua macam bangkai, yaitu ikan dan juga belalang. Hadis ini riwayat Baihaqi jilid 1 halaman 254, dan Al-Hakim juga menyebutkan dalam kitab Mustadrak dengan sanad sahih. Sedangkan binatang buruan yang hidup di darat, jika diketahui masih hidup, wajib disembelih sebagaimana telah ditentukan dan tidak boleh dimakan tanpa disembelih. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa ma sitta bikalbika ghairil muallami wa adrakta zakatahu faqul." Binatang yang kamu buru dengan mempergunakan anjingmu yang tidak terlatih dan kamu dapat menyembelihnya, maka makanlah dagingnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5478 dan Imam Muslim 1930. Berarti di sini kita sebutkan bahwasanya hewan yang ada di air maka harus dimatikan dulu ya. Apakah itu berarti tidak perlu sembelih? Mungkin biasanya dia juga mengetuk ikan sehingga dia mati ya. Saya pernah lihat seperti itu. Mungkin itu adalah cara untuk mematikannya, sehingga setelah itu baru boleh dikonsumsi. Tapi tidak boleh dalam kondisi hidup langsung dimasukkan ke penggorengan misalnya ya. Ya mungkin bisa saja. Sama juga tadi dengan kita bahas masalah sembelihan. Saya pernah dapatkan informasi di beberapa negara di Eropa itu, memang mereka sama sekali nggak nyembelih ayam itu. Dimasukkan di mesin, ayamnya berdiri, keluar sudah terpacking. Ya, semua dengan menggunakan mesin. Ya, kemungkinan besar bagian kepala itu mungkin dicabut ya, sehingga sudah tercabut semua bulunya, sudah terpotong-potong bagian tubuhnya, keluarnya sudah terpacking di sana. Maka ini sama sekali tidak melalui sembelihan, gitu kan. Ini walaupun ahli kitab tidak boleh. Di ahli kitab pun kalau melalui proses sembelihan baru boleh. Allah